Pengertian kajian pustaka dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah landasan rasional tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. Kajian pustaka biasanya berisi ringkasan atau rangkuman dari sumber kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, serta kritik terhadap status pengetahuan dalam topik kependidikan yang ditentukan secara hati-hati. Pentingnya kajian pustaka yaitu yang pertama, menentukan dan membatasi permasalahan penelitian. Yang kedua, menempatkan studi dalam pandangan historis. Yang ketiga, menghindari peniruan yang tidak disengaja dan tidak perlu. Yang keempat, memilih metode yang paling tepat. Yang kelima, menghubungkan penemuan terhadap pengetahuan terdahulu. Yang keenam, mengembangkan hipotesis penelitian. Jadi, kajian pustaka penting karena melalui hal ini penelitian akan mendapatkan kekayaan informasi mengenai penelitian terdahulu dan juga memperkaya wawasan. Manfaat kajian teori. Yang pertama, peneliti akan memperoleh kepastian apakah masalah penelitiannya belum memperoleh jawaban secara tuntas. Yang kedua, peneliti akan menemukan berbagai masalah yang sangat potensial untuk dikaji lebih lanjut. Peneliti dapat menimbang masalah penelitian yang baru ditemukan dari sisi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang ketiga, peneliti akan merasa dituntun dalam mencari jawaban masalah penelitian karena peneliti akan menemukan konsep-konsep, proposisi, dalil, dan teori yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji. Yang keempat, peneliti akan merasa mantap dalam mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya karena sudah memenuhi persyaratan metode ilmiah. Yang kelima, dapat melihat di mana posisi kajian teori yang akan dikembangkan. Yang keenam, bisa mengetahui teori apa yang digunakan, dapat menentukan hipotesis penelitian dan variabel-variabel penelitiannya. Sumber-sumber kajian teori. Yang pertama, buku teks. Yang kedua, jurnal ilmiah. Yang ketiga, referensi statistik. Yang keempat, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kelima yaitu internet. Bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama, penelitian fenomenologi, yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada kesamaan pengalaman hidup dan kelompok tertentu. Yang kedua, penelitian grounded theory, yaitu alat penelitian yang memungkinkan untuk mencari dan membuat konsep parasosial dan struktur bidang minat. Yang ketiga yaitu penelitian historical. Yang keempat yaitu studi kasus, yang mana tujuan pustaka dalam studi kasus ialah untuk menggali lebih dalam, mencari penjelasan dan mendapatkan pemahaman fenomena melalui berbagai sumber data, dan pemahaman bertujuan untuk memperluas atau menguji teori. Yang kelima yaitu latar belakang penelitian. Cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap variabel-variabel yang terungkap secara eksplisit dalam rumusan masalah penelitian. Yang kedua, siapkan folder-folder komputer penelitian yang akan memuat nama dari masing-masing variabel. Yang ketiga, mulailah melakukan pengkajian terhadap bahan pustaka yang diperoleh dengan terlebih dahulu fokus pada variabel terikatnya, baru kemudian pada variabel bebas. Yang keempat yaitu penunjukan sumber referensi dengan jumlah pengarang terdiri dari 2 orang atau maksimal 3 orang. Makanya yang ditulis hanya nama yang pertama saja. Tahapan penyusunan kajian pustaka. Yang pertama, menganalisis perumusan masalah. Yang kedua, mencari dan membaca sumber sekunder. Yang ketiga, memilih sumber prelimier yang sesuai. Yang keempat, membaca sumber primer yang terkait. Yang kelima, mengorganisir catatan. Yang keenam, menulis tinjauan. Penulis hanya mengutip, yaitu hasil penelitian, teori, praktek yang relevan dengan masalah. Variabel dan indikator. Yang pertama, variabel.
Variabel adalah objek pengamatan fenomena atau gejala yang diteliti. Variabel melekat pada unit yang diamati. Unit adalah satuan yang memungkinkan observasi dapat dilakukan. Hubungan antar variabel ada 3, yaitu hubungan simetris, yang kedua hubungan timbal balik, yang ketiga hubungan tidak simetris. Jenis-jenis variabel. Yang pertama berdasarkan proses pengukurannya, yaitu variabel deskriptif. Yang kedua yaitu variabel inferensial, yang ketiga yaitu variabel evaluatif. Berdasarkan datanya, variabel terbagi menjadi 4, variabel berskala nominal, variabel berskala ordinal, variabel berskala interval, variabel rasio. Berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu variabel aktif, variabel atribut, yang ketiga yaitu variabel terikat, yang keempat variabel bebas. Yang kedua yaitu indikator. Indikator merupakan setiap ciri, ukuran, ataupun karakteristik yang dapat menunjukkan sekaligus mengidentifikasikan adanya perubahan yang terjadi untuk suatu bidang tertentu. Syarat indikator penelitian yang pertama sederhana, terukur, bermanfaat, terpercaya, tepat waktu. Memahami indikator penelitian yaitu yang pertama dalam menyusun indikator penelitian harus mewakili pokok utama permasalahan penelitian. Yang kedua dalam menentukan indikator penelitian harus relevan dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga fungsi dari indikator penelitian memuat kuesioner penelitian dan sebagai alat ukur penelitian. Cara menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Cara menyusunnya yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas, yang kedua menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, yang ketiga menentukan hubungan variabel jika karakteristik hubungan dapat diteorikan, hal itu dapat menjadi dasar dalam uraian berpikir. Yang keempat memberikan argumentasi teoritis mengenai hubungan antar variabel. Yang kelima menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skematis. Kerangka berpikir dapat dikatakan benar jika peneliti dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan masalah penelitian dan secara logis mampu menjelaskan keterkaitan antara variabel. Penelitian yang relevan dan cara penulisannya. Penelitian relevan merupakan suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat yang membuat keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Cara penyusunannya yaitu yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Cara dan cirinya yaitu mendeskripsikan kejadian atau peristiwa faktual. Yang kedua melakukan survei. Yang ketiga mencari informasi faktual dilakukan secara mendetail. Yang keempat mengidentifikasi masalah. Yang kedua yaitu penelitian pengembangan. Untuk penelitian pengembangan suatu subjek menurut pola atau aturan berdasarkan fungsi waktu. Cara dan cirinya itu memperhatikan beberapa variabel perkembangan berdasarkan periode waktu. Yang kedua memperhatikan perkembangan berupa peramalan mengenai kecenderungan pada suatu subjek. Yang ketiga penelitian tindakan, yaitu dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru. Yang kedua bersifat praktis dan relevan dengan situasi. Yang keempat penelitian korelasi, bertujuan menentukan beberapa besar variasi variabel pada suatu faktor. Yang kedua mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi yang realistis.
Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisannya yaitu nama peneliti, judul penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, serta untuk apa penelitian dilakukan. Hipotesis berbagai jenis penelitian. Hipotesis merupakan pemecahan sementara atas masalah penelitian. Jenis-jenis hipotesis yaitu yang pertama kategori rumusan, yang kedua dari segi sifat variabel, yang ketiga dari segi keluasan. Penelitian eksperimen. Contoh hipotesis pada penelitian eksperimen berdasarkan teori. Sebelum dilakukan penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan. Terdapat pengaruh metode Guendet-Not-Talking terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 4. Penelitian R&D. Tidak terdapat hipotesis penelitian. Penelitian korelasi. HO tidak terdapat hubungan antara minat dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 66 Kota Bengkulu. HA terdapat hubungan antara minat dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 66 Kota Bengkulu. Fungsi hipotesis. Fungsi hipotesis yang pertama, alat untuk menyajikan penjelasan pegangan dalam menentukan fakta-fakta yang relevan, pegangan dalam menentukan desain penelitian, keringkasan kerja kesimpulan, sumber untuk memformulasikan hipotesis baru. Penelitian mix konturen. HO keaktifan dalam berorientasi berpengaruh negatif terhadap motivasi belajar mahasiswa jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Yang H1 keaktifan dalam berorganisasi berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Penelitian deskriptif kuantitatif. HA terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh gadget terhadap pembelajaran daring. HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh gadget terhadap pembelajaran daring.